Oke, kita langsung aja bedah PT Sarana Mitra Luas Tbk atau yang kodenya SMML. Anggap saya ini mentor Anda dan kita lagi sama-sama melakukan due diligence buat cari tahu benar nggak sih perusahaan ini sekuat julukannya Sang Raja Forklift Indonesia? Nah, ini dia peta jalan kita. Pertama-tama kita kenalan dulu nih sama bisnisnya. Lanjut, kita intip apa aja mesin pertumbuhan mereka ke depan. Terus yang nggak kalah penting, kita check up kondisi keuangannya. Coba taksir harga wajarnya. Dan terakhir, kita rangkum semua poin kuncinya khusus buat Anda. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Siapa sih sebenarnya SMIL ini dan kenapa mereka bisa sebegitu dominannya di pasar? Jadi pertanyaannya kan, kalau kita ngomongin soal sewa menyewa forklift skala gede di Indonesia, pasti ada satu nama yang langsung kepikiran. Siapa dia? Jawabannya ada di angka ini. Bayangin, SMIL ini menguasai lebih dari sepertiga pasar forklift rental di Indonesia. Ini bukan lagi pemain besar, ini udah jelas pemimpin pasarnya. Dominasi kayak gini artinya apa? Mereka punya power buat nentuin harga dan posisi tawarnya kuat banget. Jadi kalau kita ringkas, inilah SMIL. Perjalanan mereka itu keren banget loh. Dari cuma punya 10 forklift di tahun 2006, sekarang jadi raksasa. Ini nunjukin kalau mereka benar-benar paham apa yang dibutuhin sama industri di sini. Nah, ini salah satu kekuatan tersembunyi mereka. Kerennya, SMIL ini nggak naruh semua telurnya di satu keranjang. Mereka main di semua sektor industri besar. Jadi kalau misalnya sektor otomotif lagi lesu, mereka masih dapat pemasukan dari sektor consumer goods atau makanan. Ini yang bikin bisnis mereka tuh tahan wenting. Dan kekuatan mereka ini diakui loh. Rating A dari Pevindo ini ibaratnya dapat rapor nilai A. Artinya, Pevindo ngelihat perusahaan ini keuangannya sehat, manajemennya bagus, dan posisinya di pasar itu kokoh banget. Buat kita sebagai investor, ini tuh sinyal aman yang kuat. Oke, kita udah kenalan sama SMIL yang sekarang. Pertanyaannya, gimana masa depannya? Nah, ada 2 jurus andalan yang udah mereka siapkan. Jurus pertama, elektrifikasi. Tapi jangan salah, ini bukan soal go green doang, ini murni soal duit. Coba deh lihat, forklift listrik itu ngasih cuan 43% lebih tinggi, sementara biaya perawatannya 35% lebih murah. Mereka jeli ngelihat kalau masa depan itu ya di listrik dan masa depan itu cuannya gede. Dan mereka benar-benar serius soal ini. Target mereka gila loh, 80% pendapatan dari forklift listrik dalam 5 tahun ke depan. Ini ambisius banget. Artinya, semua duit investasi dan strategi mereka sekarang fokus ke satu tujuan, jadi raja forklift listrik. Jurus kedua, nah ini yang lumayan bikin kaget. Mereka nyemplung ke pertambangan. Jadi sekarang bukan cuma forklift, tapi mereka juga nyawain alat berat buat angkut-angkut batu bara. Ini lompatan besar ke kolam yang beda banget. Tapi ikannya juga gede-gede. Dan targetnya nggak main-main, dapat tambahan pemasukan 40 miliar rupiah. Dan ingat, ini recurring income ya, pemasukan rutin tiap tahun. Ini bisa jadi bensin baru buat ngejar target pendapatan mereka yang 600 miliar di tahun 2026. Wah, ini bisa jadi game changer sih. Gimana? Cerita pertumbuhannya keren banget kan? Tapi sebagai mentor Anda, tugas saya ngingetin. Jangan cuma jatuh cinta sama ceritanya. Kita harus bedah angkanya. Yuk, kita check up kesehatan finansialnya. Nah, disinilah kita nemuin teka-teki pertama. Aneh kan? Pendapatannya naik nih hampir 12%. Ini kan bagus, tapi kok laba bersihnya malah anjlok, turun 18%. Nah, ini red flag. Ini yang harus kita gali lebih dalam. Kenapa omset naik, tapi profit turun? Ternyata jawabannya ada di sini. Kutipan ini ngasih kita petunjuk soal biang keroknya. Jadi, masalahnya bukan di bisnis utamanya yang melemah, tapi ada sesuatu yang menggerogoti laba mereka dari bawah. Dan lonjakan yang dimaksud itu skalanya segini. Kenaikan biaya keuangannya 241%. Gila kan? Artinya, utang yang mereka ambil buat jor-joran ekspansi, beli forklift listrik, beli alat berat, itu bunganya gede banget. Dan bunga inilah yang memangsa keuntungan mereka. Tunggu. Ada satu lagi yang perlu kita waspadai. Cadangan duit cash mereka terjun bebas, hampir 70%. Ini nunjukin kalau duit perusahaan lagi diputar kencang banget buat investasi dan bayar utang. Strategi gaspol kayak gini bagus, tapi resikonya juga tinggi kalau target pendapatan meleset. Oke, jadi gambaran besarnya udah dapet ya. Peluangnya gede, tapi risikonya juga jelas di depan mata. Sekarang kita masuk ke pertanyaan puncaknya buat seorang investor. Berapa sih harga wajar saham ini? Coba lihat tabel ini penting banget.
Dilihat dari metrik apapun, mau PE ratio, PB ratio, harga saham Esmil ini jauh lebih mahal dibanding teman-temannya di sektor yang sama. Intinya apa? Pasar itu udah naruh harga super tinggi buat cerita masa depan Esmil. Jadi, Anda itu bayar mahal buat potensinya, bukan buat kondisi keuangannya sekarang. Analis sendiri pandangannya macam-macam. Buat jangka pendek, targetnya di sekitar 266 sampai 272. Tapi kalau ngomongin jangka panjang, ada yang super optimis targetin sampai 1000-an. Tapi ada tapinya nih, indikator RSI-nya itu udah deket-deket area overbought alias jenuh beli. Gampangnya, ini kayak lampu kuning. Sinyal buat kita hati-hati karena bisa jadi harga sahamnya udah naik kekencengan dalam waktu singkat. Oke, sekarang waktunya kita satukan semua kepingan puzzle ini. Ini dia rangkuman plus minusnya yang perlu Anda timbang-timbang sebelum menekan tombol buy. Nah, ini dia intinya. Di kubu optimis, kita punya cerita yang kuat banget. Dia raja pasar, punya strategi EV yang ciamik, ada pemasukan baru dari tambang, plus dapat rapor bagus dari Pevindo. Tapi di kubu realistis, kita punya angka-angka yang bikin deg-degan. Profit turun, beban utang bengkak, cadangan kas kering, dan harganya udah premium banget. Ini pertarungan klasik antara cerita masa depan yang indah melawan kenyataan angka-angka hari ini. Jadi, semua kembali ke Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda yakin cerita pertumbuhan dari forklift listrik dan tambang ini cukup kuat buat membayar semua risikonya? Profit yang turun dan harga saham yang mahal itu? Jawaban Anda atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah SML ini cocok masuk ke portofolio Anda atau tidak.